Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Aulia. Kali ini saya akan menceritakan seorang tokoh yang mana tokoh ini adalah tokoh klasik yang terkenal dengan pemikirannya di bidang sosiologi dan sejarah. Namun kali ini saya akan menceritakan tokoh ini dalam versi pemikirannya di bidang pendidikan. So, simak sampai selesai ya guys. Manusia sepanjang sejarah selalu menginginkan dirinya dan kelompoknya selalu menjadi yang lebih baik, lebih pintar, lebih berkuasa, lebih cerdas, dan lebih dalam segala hal. Ini adalah suatu hal yang wajar dan lumrah. Maka dari itu, semua ini akan dapat tercapai jika melalui proses pendidikan. Tokoh yang akan kita bahas kali ini bernama Ibnu Khaldun. Sebelum kita bahas pemikirannya, mari kita kenali dulu orangnya. Ibnu Khaldun hidup dan lahir setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Zaid Waliuddin bin Khaldun. Namun, beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Khaldun, yang mana nama ini dinisbatkan kepada nama kakek beliau. Ibnu Khaldun sendiri lahir di Tunisia pada awal Ramadan tahun 732 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Oke guys, langsung saja kita bahas pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Yang pertama kita bahas dulu tentang aspek tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun ada 3. Yang pertama, untuk peningkatan taraf pemikiran lewat menuntut ilmu. Lewat belajar, akal dilatih untuk bekerja aktif dan pemikiran pun menjadi berkembang. Kemudian yang kedua, tujuan dari pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah untuk peningkatan taraf kehidupan manusia, yang mana dengan ilmu pengetahuan dan pengajaran, maka terjadilah peningkatan taraf kehidupan dan kualitas hidup manusia, sehingga terciptalah peradaban manusia yang meningkat dan baik. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah untuk peningkatan kerohanian, yang mana pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dengan berzikir, beribadah. Nah, dari hal-hal tersebut, maka kualitas ibadah kita, kedekatan kita dengan Tuhan semakin dekat. Kurikulum menurut definisi Ibnu Khaldun adalah sejumlah materi dan program sekolah yang harus diajarkan kepada peserta didik, yang mana kurikulum yang disusun oleh Ibnu Khaldun sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Menurut Ibnu Khaldun, kurikulum harus sesuai dengan kejiwaan peserta didik. Jika tidak, murid akan menjadi malas belajar, sehingga pada akhirnya tujuan pendidikan pun tidak akan tercapai. Dan Ibnu Khaldun pun berpesan kepada penuntut ilmu atau peserta didik agar mengetahui apa manfaat atau faedah dari ilmu yang telah dipelajarinya tersebut. Kurikulum pendidikan menurut Ibnu Khaldun harus mencakup 3 hal. Yang pertama, kurikulum sebagai alat bantu pemahaman. Contohnya, ilmu bahasa, ilmu nahwu, balaghah, dan syair. Konsep kurikulum yang kedua menurut Ibnu Khaldun adalah kurikulum sekunder. Maksudnya di sini adalah mencakup mata pelajaran yang mendukung untuk pemahaman materi keislaman. Contohnya, logika, fisika, metafisika, dan matematika. Aspek yang ketiga yang harus ada dalam kurikulum menurut Ibnu Khaldun adalah kurikulum primer yang paling pokoknya, yaitu inti ajaran Islam, di antaranya pelajaran fikih, hadis, tafsir, dan sebagainya. Ibnu Khaldun mendahulukan ilmu alat dan ilmu sekunder terlebih dahulu sebelum mengutamakan ilmu primer, yang mana kita ketahui ilmu primer ini adalah ilmu agama. Maksud Ibnu Khaldun mengutamakan kita untuk belajar ilmu alat dan ilmu sekunder terlebih dahulu, maksudnya agar kita lebih mudah memahami ilmu agama setelah kita belajar ilmu yang dasar tadi. Karena untuk memahami ilmu agama ini perlu ilmu bantu. Ilmu bantunya tadi yaitu fisika, matematika, syair, kemudian nahwu, kemudian ilmu bahasa, untuk
membantu kita memahami isi dari ajaran agama kita. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.